ROG Phone 3 adalah salah satu smartphone gaming favorit gue yang bahkan sampai sekarang, sekitar 2-3 tahun kemudian masih gue keep sebagai salah satu unit yang masih gue coba kadang-kadang. Walau memang ROG Phone 3 udah nggak menjadi daily driver, tapi gue sendiri pribadi masih suka dengan desainnya ROG yang cukup berani, cukup mentereng, dan hadir di ranah smartphone yang bisa dibilang, well, semuanya tuh cuman buat gaming. Tapi yang berbeda di sini adalah ROG Phone 3 atau ROG Phone series secara keseluruhan menghadirkan fitur-fitur gaming yang mungkin kalian nggak bisa temukan di smartphone umumnya. Contohnya kayak smartphone biasa, termasuk Zenfone series. Nah, kali ini kita kedatangan satu buah smartphone yang cukup spesial juga dari Asus, yaitu penerus dari ROG Phone series yang terbaru, yaitu ROG Phone 6. Nah, penasaran nggak sama si ROG Phone 6 yang akhirnya resmi rilis di Indonesia? Dan beberapa waktu lalu kita berkesempatan untuk hands-on cepat aja dan datang ke launchingnya. Gue sendiri sih jujur agak penasaran dengan si ROG Phone 6 secara performa dan segala macamnya. Tapi untuk kali ini mungkin gue akan memberikan unboxing dan juga first impression untuk ROG Phone 6 ini sendiri. Halo Gopals, Ferry di sini. Udah lama kita nggak bikin video kayak begini. Dan di tangan gue kali ini kita akan melakukan first impression dan unboxing dari ROG Phone 6. Let's check it out. Ya, jadi di sini kita udah kedatangan box dari ROG Phone 6-nya sendiri. Di Indonesia, ROG Phone 6 itu ada dua model. Satu ROG Phone 6 yang biasa, yang default ini, ROG Phone 6. Sama satu lagi itu ROG Phone 6 Pro. Dari keduanya sebenarnya gue cukup tertarik sama si ROG Phone 6 Pro. Tapi untuk sekarang katanya Asus sendiri sih ROG Phone 6 Pro belum resmi dijual. Jadi kita masih harus tunggu sekitar Oktober katanya baru available unitnya sendiri. Nah, untuk harga dan segala macamnya si ROG Phone 6 ini dibanderol sedikit lebih mahal di 1099 untuk starting price-nya, yang dulu tuh biasanya 9,999 untuk ROG Phone 5, ROG Phone 3, 5S dan tuh ya kalau nggak salah tuh apa 7,99 gue agak lupa. Untuk ROG Phone 6 ini agak naik sedikit harganya, tapi justifiable-nya adalah semua default storage-nya sekarang 256GB. Jadi nggak ada lagi tuh yang storage-nya 128GB untuk ROG Phone model apapun yang kalian pilih, termasuk yang Pro itu udah 18GB kalau nggak salah, 18GB plus 512, jadi itu the ultimate gaming smartphone banget untuk yang suka storage gede dan spek mentok kanan. Nah, yang menarik dari ROG Phone 5 sendiri ini speknya of course udah ngikutin flagship kekinian 8 Plus Gen 1 dan juga RAM 8GB LPDDR5 sama storage UFS 3.2. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa lihat mungkin sekilas di sini. Ini warnanya black, 8GB, 256GB, 5G 5G, dual SIM, 6,78 inch Full HD plus display. Terus ada bumper sama headset di dalam boxnya. Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan kameranya itu 12 megapiksel atau 50 megapiksel dan 12 megapiksel frontnya kayaknya, terus 50 megapiksel back kameranya, 13 megapiksel ultra wide dan 5 sensor mungkin ya, gua agak lupa gimana. Dan ini diimport tentunya dari Batam, di build up sih sebenarnya di SAT Nusa Persada. Dan ini adalah ROG Phone 6 yang masih hadir dengan box yang tebel banget. Kalau box tebel ini otomatis kalian masih mendapatkan charger juga, harusnya inbox. Tapi di sini nggak ditulis kayaknya tulisan charger atau apa. Negara pembuatnya Indonesia, jadi ini udah build di Indonesia. Warnanya hitam, bukan yang putih. Dan yaudah, kita buka aja boxnya si ROG Phone 6-nya ini sendiri. Udah, buka itu ke samping aja. Wah, tergolong mudah banget ya buka boxnya. Nah, ini adalah tampak depannya. Sleeve cover depannya menarik ya. Ini kayak ada kartu chip gitu, bisa keluar nggak? Oh bisa. Ini keren banget sih. Ini simple sih, cuma sekedar aksesoris. Tapi kalau misalnya kalian gantungin tag ini ke, misal kalau kalian punya ROG backpack atau misalnya udah punya laptop ROG itu keren banget. Di sini ada gambar apa lagi? Kayak ada something. Mungkin kita buka aja. Ini ada SIM ejector ya, sama seperti biasa, bentukannya pun juga masih sama.
Lalu ada bumper case sama buku petunjuk dan stiker apa nih, stiker warranty, stiker email, stiker number gitu doang sih. Ya jadi yang beda di sini ada tag begini kayak nandain, "Wih, lu punya ROG Phone 6 nih, join the Republic," dan segala macam. Jadi kayak a little niche product ya memang, iya begitu tujuannya. Untuk bumper case-nya sendiri ini menyesuaikan sama bentuk si ROG Phone 6-nya. Yang apa sih sekarang tuh kalau dia punya RGB itu udah nggak di tengah kayak di ROG Phone 3 gua sendiri. Ini tuh RGB-nya di bawah sini. Untuk bahan masih sama, semacam kayak plastik gitu, tapi desainnya lah lebih baru. Kalau misalkan dibandingin, personally gue tetap lebih suka yang model ROG Phone 3. Banyak coretan-coretan aksennya sama kayak packboard IKEA gue di sana kalau yang suka lihat di video-video lain. Dan ini tulisannya EST 2006, berarti ROG Phone 6 pertama kali itu 2006 kali ya mungkin. Apa itu ROG series ya? Harusnya sih enggak, gue agak lupa. 15 tahun. Oh enggak, ya benar 2006. Itu ROG pertama kali laptop rilis juga. Ini nanti akan kita pakai selama ngetes juga. Tadi tagnya ini kita simpan biar nggak berceceran. Lalu di bawahnya kita langsung ketemu sama si smartphone-nya. Warnanya hitam dan kamera bumpnya kali ini sedikit lebih gede lagi daripada yang biasa. Ini bisa langsung dikeluarin. Cukup lucu ya, bisa langsung merosot gitu. Agak bahaya juga considering kalau misalkan lagi unboxing terus nggak terus langsung meluncur ke bawah. Ini tampilannya masih tetap glossy. Ini ROG Phone 3 sebelahnya, kamera bumpnya jauh lebih besar, flashnya masih mirip, dan sayangnya di sini yang berbeda adalah RGB lightnya sekarang di sini udah nggak segede ini lagi. Jujur gua agak sayang karena ukurannya mengecil, karena itu something yang bisa disongongin sih sebenarnya. Dan ada tambahan sekarang tulisan Dare to Play beserta aksen-aksen ROG lainnya. Untuk yang suka penampilan lebih minimalis, sebenarnya ini lebih menarik daripada yang ROG Phone 3 dan ROG Phone 2 dan ROG Phone 1, termasuk ROG Phone 5. Karena ini lebih mengadaptasi desainnya ROG Phone 5 Pro yang punya anime matrix di sini. Untuk di ROG Phone 6 sendiri masih ada anime matrixnya, cuman untuk di ROG Phone 6 Pro-nya aja. Untuk ROG Phone 6 biasa kalian harus stay dengan RGB kayak gini aja. Sementara kita nyalain aja dulu. Kita coba power on. Nyala. Oke. Kita pasangin case-nya sambil kita kesampingkan terlebih dahulu. Kita lihat dulu di dalamnya ada apa sebelum kita intip-intip sedikit si ROG Phone 6-nya. Di bawahnya kita masih dapat charging brick. Ya, ini sesuatu yang alhamdulillahnya masih dipakai, masih di include untuk untuk ROG Phone 6. Jadi nggak ngikutin tren-tren smartphone lainnya, udah nggak ngikutin charging brick. Charging bricknya sendiri berapa watt ya ini? 3,25 ampere, 65 watt max. Jadi sesuai supportnya sendiri si ROG Phone 6 juga cuma masih 65 watt aja. Belum saya pick 120 watt dan kawan-kawan yang udah cukup merajalela bahkan di smartphone non gaming. Lalu kemudian di dalamnya kita masih dapat ini apa ya? Kok menarik? Oh, headphone dong. Wow. Oke, ini sesuatu yang nggak akan kalian temukan di modern smartphone saat ini, yaitu adalah sebuah headphone di dalam boxnya. Good job. Ini juga sesuatu yang udah nggak diberikan di ROG Phone 3, karena for some reason ROG Phone 3 itu satu-satunya ROG Phone yang nggak punya headphone jack. Why? Pengen ganti tapi males. Kenapa? Karena nggak bisa twin view displaynya. Itu sayang banget. Tapi ya ini something yang gue udah nggak pernah lihat umur belakangan ini, yaitu ada headphone beneran, headphone bawaan di dalam box yang bikin si ROG Phone 6-nya ini ready to play, ready to game gitulah. Nah, dan terakhir ada charging cable-nya, USB Type-C ke Type-C di braided, jadi juga lebih gue lebih suka kabel braided juga. Looks lebih durable dan juga memang lebih durable gitu loh. Beberapa charging cable yang kalau misalnya cuma plastik biasa, bukan plastik, karet biasa PVC gitu, gampang tear, dan seiring waktu kita cabut pasang lama-lama umurnya habis. Tapi semua kabel-kabel braided gue surprisingly masih cukup bertahan, termasuk kabel braided yang untuk keyboard dan kawan-kawan. Jadi good job, ini kabel braided itu something yang enak banget untuk dimiliki, dan inbox udah dapat itu juga wow sekali sih. Nah, untuk yang kalian yang beli ROG Phone 6 kemarin, harusnya ada satu lagi aksesoris namanya Aeroactive Cooler 6.
Itu jadi bundle selama pre-ordernya. Tapi yang kita dikirimin kali ini cuman ada si smartphone-nya beserta aksesoris lengkap satu boxnya aja. Nggak ada yang nemeninnya lagi kayak Aeroactive Cooler atau ROG Kunai 3 atau apa sih? Apalagi ya sekarang aksesorisnya. Ya cuma Aeroactive Cooler sama Kunai 3 doang sih harusnya. Nggak ada ekstra-ekstra lagi. Yaudah, kita ke smartphone-nya aja. Kepentok dikit, maafkan. Kepentok dikit. At first glance, ini sedikit lebih bulky daripada ROG Phone 3. Tentunya. Design wise sih sebenarnya masih mirip juga, nggak jauh berbeda cara overall looks-nya dan aesthetics-nya. Bahkan ini layar depannya tuh masih mirip 6,78 inch itu ukurannya sama persis dengan bezel yang masih tebel atas bawah. Tujuannya supaya bisa speakernya atas depan belakang supaya front firing sama masih lebih nyaman digunakan untuk vertical gaming kan, misalnya kalau game kan gitu gini ya, lebih enak daripada vertical, salah, horizontal gaming daripada vertical ya. Yang bisa vertical gaming itu cuma Nikkei, nanti belum launch. Gue penasaran sama Nikkei yang belum rilis secara global, pengen main sih. Ya, jadi horizontal gini tuh posisinya lebih enak. Dan tentunya satu khasnya ROG sendiri masih ada air trigger di sini. As far as I know, belum ada upgrade signifikan untuk air triggernya sendiri. Ada dua sisi sih untuk sesuatu yang belum di upgrade ya. Antara itu sudah good enough atau very very good, atau memang belum ada inovasi yang penting aja, atau ya Asus just being lazy. Tapi as far as I know, air trigger dari ROG itu udah paling oke buat gaming sih. Gua akan masukin password dulu, sembunyi dulu menghilang. Ya, tadi apa ya? Jadi air trigger tuh masih belum ada update signifikan. Paling sih sensitivity biasanya, cuman nggak gitu di highlight banget. Cuman memang yang gua salut dari ROG Phone 6 adalah bukan dari Asusnya sebenarnya, yaitu dari Snapdragon-nya sendiri. Karena Qualcomm ngeluarin Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan itu kembali ke manufakturnya TSMC, bukan Samsung lagi, yang menyebabkan ROG Phone 6 harusnya lebih adem kalau kita main Genshin Impact. Dan yang ngomongin tentang Genshin Impact, tentunya kita akan lakukan tes Genshin Impact di sini. Udah lama nggak bikin video itu, tapi gue excited buat bikin di ROG Phone 6. Terutama kita lagi di update baru 3.1, jadi Sumeru yang desertnya itu gue lupa namanya apa, dan sudah ada Candace, Signo dan kawan-kawan. Harusnya bisa menguji coba lebih lanjut tentang spesifikasinya, tentang kemampuannya si Snapdragon 8 Plus Gen 1 sama ROG Phone 6 ini sendiri. Jadi pastiin kalian udah subscribe, like, dan share videonya. Dan nanti kalau misalkan kalian menantikan videonya, jadi pastikan ya. Jadi kalian wajib nyalain si lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama video kita ngetes Genshin Impact di ROG Phone 6 ini sendiri. Ya gue sendiri juga udah gak sabar. Probably gue akan install, download hari ini juga. Barangnya baru nyampe. Ini tuh tanggal 30 September, jadi baru dikirimin. Ini fresh out of the box banget. Harusnya pre-order udah nyampe tanggal 26 kemarin ya. Itu mungkin udah bisa ngerasain juga dan udah cukup excited juga. Dan harusnya udah kebayang lah performanya si ROG Phone 6. Gua nggak bisa jamin pasti performanya bagus banget atau gimana, karena waktu itu pas hands on dan segala macem belum sempet nyoba-nyoba main-main segala macam. Cuma benar-benar hands on, ngecek kamera dan segala macam, dan that's it. Nggak deep dive banget, cuma benar-benar ngeliatin si produknya aja. Kita juga bisa setup fingerprint di sini. Kita ambil pakai pin aja 0000 ya, show all notification is fine. Kita tes dulu untuk fingerprintnya. Oh, masih sama ya lokasinya. Cukup nyaman sih, nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi. Itu something yang dipikirin dan cukup oke juga untuk ROG Phone 6 ini. Karena kalau misalkan unlock smartphone terlalu tinggi, terlalu rendah, jempol kita nggak pas. Ini di posisi nyaman gue sih, dan itu bergantung sama bentuk tangan masing-masing juga sebenarnya. Oke, sudah. Kita bisa please connect Aeroactive Cooler when both parts are connected. Dan priority of which will have limited function. Oh, jadi ini ada ya seperti biasa juga ada USB-C di sampingnya. Ini juga ada di sini, cuman beda. Ini ada proprietary-nya. Ini cuman Type-C. Ini jadi nggak bisa pakai twin display. Kalau ROG Phone 3 masih bisa. Ini udah hilang sejak ROG Phone 5
yang gue sayangkan. Itu sebabnya gue nggak upgrade dari ROG Phone 3 ke 5, 5S dan 6. Tapi gue tertarik sama 6D ya nantinya. Nggak tahu rilis di Indonesia atau enggak. Tapi hopefully sih rilis karena ya Dimensity 9000 plus. Oke, kita bisa apply force di sini. Ini masih standar. Ini juga ada di ROG Phone 3. Jadi belum ketemu something yang new banget. Trigger setup is complete. Trigger launch kita bisa skip aja. Asal data transfer skip. Nah, kita bisa set untuk classic atau default. Ini also the same buat semua ROG Phone series sebelumnya. Dan oh, seperti biasa kita ada game baru di bukan kayak buat trial uji coba ROG Phone-nya gitu. Vibration. Oke, gue masih suka dengan ini apa? Get ready to scan your card. Oh, cardnya itu bisa di scan ya. Oke. Kita scan aja. Kalau gitu ini boxnya jangan kita tutup dulu aja. Kita ambil cardnya. Lalu kita scan. Continue condition when scanning. Make sure fingers blah blah blah. Oke. While using the app. Oops. Kita swipe up dulu. Swipe up apa? Zoom out dulu. Oh, air trigger. Mission accomplished. You did it. Here is another secret weapon. This aero-active cooler comes with a powerful thermoelectric cooling chip that maintains high performance output. Follow these instructions. Awesome. X Mode Plus activated. Ya, X Mode Plus cuma bisa diaktifin waktu pakai reactive cooler aja. Oke. Ya itu standar cara pengenalannya Asus ROG terutama di ROG Phone. Menarik sih, mini game, tapi mini gamenya jauh lebih banyak di ROG Phone 3 dulu. Mungkin dia tahu orang udah pada tahu lah ya ROG Phone kayak apa, jadi udah turn on, oke. Udah tahu lah ya feelsnya. Dan ya, ini kita udah masuk di dalam ROG Phone 3-nya sendiri. Untuk interface segala macam masih kurang lebih masih sama. Dan kali ini ada display hingga 165Hz. Jadi itu interesting juga. Dan settingsnya itu udah ngikutin Android 12 yang baru. Kalau yang lain kan masih masih Android 11. Di sini udah pakai ROG. Udah pakai Android 12 dan udah udah ngikutin gayanya si Asus yang lebih suka stylenya Android pure murni dan lebih menarik sih. Lebih cukup smooth sih, cukup snappy juga. Overall looks-nya ini bisa kita setting untuk refresh rate auto atau 165Hz atau 140Hz. Untuk maksimalnya kita main di 165Hz, cuman nggak semua game support 165Hz. Ini belum bisa nyala X mode-nya. Jadi itu bakalan jadi picky banget untuk untuk kita set di 165. Tapi Armoury Crate juga ada di sini. Jadi kalian bisa ngecek compatibility, settingan sampai X mode segala macam, benar-benar buat mentokin performance-nya. Sistem lighting bisa kita
set juga misalnya sync with phone atau gimana-gimana, cuman kita mesti login di Armoury Crate-nya dulu. Air Active Cooler dan segala macam juga bisa disetting di Armoury Crate. Air Trigger juga bisa di setel di sini. Jadi kita bisa setting motion control, joystick, cooler buttons-nya. Nah, ini misalnya ultrasonic buttons. Kita bisa set untuk seberapa kencang tengahnya. Ini jadi bisa L1, L1, L2, R1, R2 sama kayak di ROG Phone 3. Ini pertama kali hadir di ROG Phone 3 dan masih di keep. Jadi itu yang tadi gue bilang, air triggersnya belum ada update signifikan karena emang masih that powerful. As far as I know, dan beberapa smartphone gaming yang gue pernah coba sebelumnya itu nggak punya L1, L2 karena dia nggak dipartisi seperti ini. Biasanya pakai physical. Jadi ini yang beda adalah dia nggak physical tentunya. Ini pakai ultrasonic berdasarkan touch button, touch fingernya kita. Jadi kapasitif. Sedangkan kalau yang lain-lain tuh kalau pakai physical, jadi kan benar-benar ditonjolin, bisa dibagi dua. Untuk mereka bikin L1, L2 tuh PR sendiri. Oke, kita setting-setting kita aja udah cukup. Kita bisa back. Edge tool ada di samping juga. Ini tadi untuk settingannya. Dan ini kita bisa cek apa aja game yang udah support 165 Hz. So far gue tidak melihat Genshin Impact di sini. Ada Slime Hunter, Hot Slide, Eternal Slide. Z-Girls 3 actually support 165 Hz. Wow. Pac-Man, Subway Surfers juga support 165 Hz. Cytus 2, VOS itu menarik karena gue actually main kedua game itu dulunya. Sekarang udah agak jarang sejak lebih fokus di Genshin dan kawan-kawan. Di 144 kurang lebih game juga sama. Ada Damuis Tudai, ada Chrono Astrea yang gue tahu juga. Yang lainnya sisanya game-game yang tidak begitu familiar. Ada The Girls 3 yang ya tentu aja masuk. Shadow Legends, aneh, kenapa namanya aneh banget. Dan ya kurang lebih itu sih, ada listnya, kalian bisa cek di sini aja. ROG Select-nya ada nyaranin apa, gamepad juga ngasih tahu apa yang udah support, air trigger juga game-game apa aja yang support, ada Genshin Impact of course tentunya. Dan ya gitu sih kurang lebih itu Armoury Crate-nya. Dan overall looks-nya mungkin tadi udah ngomongin dalamnya, kita ngomongin sedikit tentang desainnya juga si ROG Phone 6-nya. Tadi kan cuma sekilas doang. Jadi nggak gitu deep banget. Untuk overall looks-nya lebih glossy dan lebih flat, nggak ada texture gelombang atau gimana, bener-bener flat ini semua di dalam kaca ini. Dan alasan kenapa gue tertarik dengan ROG Phone 6 dia adalah si tulisan Dare to Play ini bisa kebuka, nunjukin heatsink, dan waktu Aeroactive Cooler-nya nembakin angin tuh bener-bener nembak masuk ke dalam heatsinknya supaya prosesornya lebih adem. Untuk desain dalamnya sendiri, ROG juga masih memanfaatkan positioning SoC-nya di tengah, bukan di atas gini atau di bawah. Jadi benar-benar SoC di tengah, baterai atas sama bawah, nemenin kamera dan board dan kawan-kawan. Itu bikin si CPU-nya berada di optimal position kalau kalian pakai cooling. Nggak mesti Aeroactive Cooler, pakai misalkan Fan Cooler 2 Pro, Fan Cooler 3 Pro, dan kawan-kawan tuh tetap masih bisa dinginin apalagi dengan thermoelectric-nya. Untuk di bawahnya sendiri ada USB Type-C sama headphone jack. Thank God, headphone jacknya balik. Dan lah, nyebelinnya ini ROG Phone 3 itu ada space, kenapa gak dipasang? Kenapa gak ada headphone jack? Ya udahlah, itu udah masa lalu sih ya. Jadi ada headphone jack, ada USB Type-C, dan headphone jack ini berada di posisi yang cukup enak. Kalau misalnya kita sambil air trigger di sini, ini kan headphone ini keluar di sini, masih lebih enak untuk dimainin, tetap efisien. Samping yang gue suka dari ROG, Type-C di bawah ini bisa buat bypass charging juga. SIM tray-nya ini harusnya pakai dual SIM slot. Kita ambil dari sini aja karena SIM ejector gue lupa gue taruh mana. Jadi kita sekalian lihat si SIM ejectornya ROG Phone 6 yang masih sama sih sebenarnya. Nggak tahu kelihatan nggak nih di kamera? Hopefully kelihatan sih di bawah tangan gitu. Ini harus pakai dua SIM, tentunya tanpa SD card slot. Nah, masih sama. Nggak ada rubber gasketnya juga, jadi ini IPX4, jadi spill resistant sama splash resistant. Cuman SIM card tray-nya nggak ada rubber gasket sama sekali. Just be careful, ini gaming smartphone, perlu diingat bukan smartphone umumnya yang benar-benar bisa di seal tight banget.
Jadi ya tahan-tahanan aja lah. Memang bisa tapi jangan dipaksain. Di belakang ada 3 kamera, 50, 13 sama 5 megapikselnya. Berarti 5 megapiksel itu probably sensor. 8K Ultra HD 11,56 itu AF aperture-nya. Banyak tulisan-tulisan gaming-gaming banget. Dan ini si RGB lights-nya. Kok belum nyala ya? Kita coba nyalain dulu. Sistem lighting-nya udah on. Berarti oh, ini dia. Nah, ini bisa di style di Armoury Crate tadi, dan Dare to Play-nya juga ternyata nyala. Gua nggak ngeh sebelumnya. Ini bisa nyala juga RGB, dan tinggal di setting aja kalian mau RGB-nya tuh kayak apa. Ini ada, bahkan ada opsinya ternyata Dare to Play-nya mau nyala apa enggak, sama ROG logonya mau nyala apa enggak. Itu kalian setting di Armoury Crate harusnya. Di atas ini ada shortcut X mode-nya. Tadi bisa kita setelin itunya, dan ya tombol sampingnya power button-nya masih ditandain warna merah, khas ROG Phone banget. Nah, ada volume rocker-nya di sini, kamera depan di sini, dan ya udah sih itu aja. Antena tetap di bawah, hopefully tidak mengganggu sesi permainan kalian, biar tetap optimal untuk sinyalnya. Dan ya kurang lebih itu aja sih. By first impression gue suka tetap sama desainnya si ROG Phone 6. Lebih flat daripada ROG Phone 3, lebih berat juga dari feels-nya. Untuk exact beratnya nanti mungkin gue tulis aja, gue nggak yakin beratnya berapa gram. Kamera bumpnya yang pasti gede banget. Ini kalau nggak pakai casing, tapi nggak wobbly ternyata. Kalau nggak pakai casing, cukup solid karena dia cukup lebar ke samping, cuma nyisain dikit doang, nggak goyang-goyang, nggak jelas. Dan ya kurang lebih itu. Mungkin sebelum kita tutup video ini, sebelum terlalu berkepanjangan, panjang banget kayaknya gue udah lihat di pre-recordnya sekitar 30 menit. Cuma nanti mungkin gue cut, hopefully bisa turunin ke belasan menit. Kita coba foto aja. Gue pengen lihat hasil kameranya seberapa bagus sih. 50 megapikselnya. Bentar, kita setting dulu supaya ada watermark on. Not date, device custom. Gue aja deh. Oke. Ya. Kita ambil beberapa foto yang bagus-bagus. Light novel favorit gue di sini. Para figur-figur dan empat banding 3 untuk video. Ada 8K tapi cuma 24 fps. 4K-nya bisa 60, 4K 60 HDR. Stabilization kalau mau ultra steady, hyper steady kalau di ROG namanya, itu masih Full HD aja, Full HD 30, nggak bisa di bawah itu. HDR-nya, kalau HDR nyala cuma Full HD 60 untuk full hyper steady-nya, tapi kalau HDR-nya off itu Full HD 30 bisa 60 maksudnya. Bisa Full HD 60. Cuman nge-cropping ya Full HD 60. Oh enggak deh, terlihat seperti nge-cropping, ternyata tidak. Kita tes aja video sedikit. Ya, jadi ini berapa sampel kameranya, nanti mungkin akan gue display juga fullnya. Not bad. Memang bukan apa ya gue bilang ya, bukan top of the line-nya kamera smartphone, tapi more than enough untuk sebuah gaming smartphone. Jadi misalnya kalian butuh all-in-one device, I guess ROG Phone 6 masih bisa masuk. Dalam artian kalian butuh smartphone yang benar-benar bisa gaming, butuh baterai lumayan gede. Ini 6000 mAh, by the way, gue lupa ngomong tadi. Stylenya cukup stylish, cukup oke desainnya. Chargingnya sayangnya agak masih lebih lambat, 65 watt doang. Di saat yang lain udah 120, 100 watt, dan lebih dari itu 90 watt dan kawan-kawan. Kamera cukup aja, 50 megapiksel. Oh ya, kamera depan gue lupa. Kamera depan, kita coba selfie. Bisa power saving mode. Oh, bahkan menariknya adalah bisa power saving mode kalau misalkan kita mau record lebih lama, jadi reduce cahayanya. Kalian bisa dapat baterai lebih lama, walaupun recordingnya lebih lebih
lebih panjang gitu, bisa sambil nge-vlog segala macam. Cuma jadi nggak bisa ngelihat displaynya karena ini redupnya lumayan drastis banget. Mungkin kalau di bawah cahaya terang ini bakalan bakal jadi PR tersendiri. Tapi untuk overall fotonya ya oke aja sih. Kamera depannya gua agak disappointed, not really that massive. I mean, ini ada cahaya di sini. Di sini tuh jadi glossy banget, kayak misty banget, padahal harusnya nggak seperti itu. Ya, fitur-fitur lainnya juga standar. Light trail ini bisa bikin efek apa sih namanya? Long shutter kalau misalkan kalian mau rekam traffic apa segala macam. Mungkin kalau sempat nanti gue akan coba di depan Maxbox kalau udah malam tuh enak juga berfoto di situ. Dan settingan more-nya ada makro, pro, night, dan pro video. Udah itu doang sih. Nothing much. Dan ya kurang lebih itu aja tentang ROG Phone 6-nya. Overall gue sih cukup cukup tertarik dengan smartphone ini. Tapi memang bisa dibilang ini bukan smartphone gaming yang super wow, tapi adalah smartphone gaming yang bagus, perfect, and that's it. Karena udah nggak begitu banyak improvement lagi, udah that good. Jadi ya sometimes menjadi merek lain itu menarik karena nahanin fitur supaya bisa di-upgrade di versi berikutnya. Tapi kalau untuk di ROG Phone semuanya ditumpahin jadi satu yang bikin dia ini menarik tapi jadi biasa aja. Itu tagline-nya berarti ya. ROG Phone 6 itu smartphone yang cukup menarik tapi sebenarnya biasa aja. Biasa ajanya bukan berarti performanya jelek atau apa. Cuman dia memang yaudah as expected dari sebuah ROG Phone. Bukan smartphone yang bisa bikin hype meleduk banget. Ya udah. Ini sih gitu aja. Nah, gua nggak sabar pengen nyobain Genshin Impact di sini juga sambil ngerol gacha, siapa tahu ngegacha maksudnya. Supaya tahu bisa merasakan performa yang indah juga, dan akhirnya gue keracun pengen beli ROG Phone 6 juga karena ya main sih masih di ROG Phone 3 tapi yang lain-lainnya lebih menarik walaupun pakai Triple 8 ataupun yang bukan Snapdragon. Ya dah, kurang lebih itu aja untuk si ROG Phone 6 ini. Overall looking good, dan ditunggu aja gue akan lakukan full review juga sama game test, termasuk tadi game test rhythm games kayaknya cukup menarik karena bisa 165Hz. Hopefully everything goes well, dan sebelum kita kembalikan smartphone-nya sempat ngetes itu semua. Again, ini on loan, jadi bukan endorsean, bukan seeding, bukan apa. Benar-benar pure apa yang gue rasakan dari ngelihat smartphone ini. Mungkin kalau yang udah biasa nonton gue juga bisa ngenalin dari intonasi gue sedikit perbedaan antara gue dengan smartphone yang super exciting, normal, sama meh. Jadi bisa kenalin lah. Dan gimana nih kalau yang ini menurut kalian? Gue excited, super excited, meh atau apa? Ya coba aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita yang berikutnya, terutama untuk si ROG Phone 6 ini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom, dan gue pribadi di @fsp+. Yang punya pertanyaan jangan lupa salah ngomong. Yang punya pertanyaan jangan lupa juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google. Oh itu ya, harusnya jangan lupa untuk follow juga. Gue udah mulai lupa patternnya. Ya pokoknya gitu, dan ya hopefully kita bisa ketemu di video berikutnya. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Very signing out. Bye bye. Ini nih efek udah lama gak bikin video. Mau bikin outro tuh lupa gimana. Intinya begitulah. Ya udah. Very signing out. Very ROG Phone 6 dan semua yang berantakan dari sini signing out. Bye bye.